Oke, selanjutnya kita akan menganalisa permasalahan dengan menggunakan pohon keputusan. Ini sebagai dasar di dalam pengambilan keputusan. Pohon keputusan itu bisa menggunakan diagram tulang ikan yang pertama atau fishbone. Ya, tulang ikan atau fishbone. Berguna untuk menentukan faktor-faktor yang berakibat pada satu karakteristik. Diagram ini menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat. Jadi kalau dengan menggunakan fishbone ini ada hubungan sebab dan akibatnya. Beda dengan yang tadi itu ya. Kalau kita tadi itu yang di tabel keputusan nggak kelihatan sebab akibatnya. Nah, gitu. Jadi dia kalau di tabel keputusan itu kita tidak mengambil keputusan berdasarkan penyebab, tapi berdasarkan tujuannya mau kemana gitu ya. Nah, dia kita berdasarkan tujuan. Kalau ini dia berdasarkan penyebabnya. Nah, karena yang akan kita atasi kalau dengan metode fishbone adalah akar masalahnya atau penyebab yang menjadi penyebab utama. Nah, ada 5 faktor utama yang akan kita analisa di dalam fishbone. Yang pertama, berdasarkan manusianya. Yang kedua, metode kerjanya. Yang ketiga, lingkungannya. Yang keempat, mesin dan alat. Yang kelima, material dan bahan. Jadi sering ini disingkat dengan pendekatan 5M. Man, method, milieu atau lingkungan, mother nature, mesin, material. Jadi pendekatannya 5M. Adakah pendekatan yang lain? Pendekatan yang lain ada. Pendekatan 8P bisa juga digunakan. 8P itu untuk usaha jasa. Price, product, place, dan sebagainya. Pendekatan 8P. Ada lagi pendekatan 5S gitu ya. Surrounding, system, dan lain-lain itu pendekatan 5S. Jadi silakan dipilih yang mana lebih sesuai dengan kondisi permasalahan yang sedang dialami oleh si pengambil. Berikut langkah-langkah pembuatan diagram sebab akibat. Yang pertama, menentukan apa itu persoalan. Ya, dalam menentukan persoalan, kita membuatnya lengkap sesuai dengan hasanah persoalan yang sedang dihadapi. Gitu ya. Misalnya kalau di sini di contoh ini, persoalannya adalah target produksi tidak tercapai. Nah, kita mencari ada faktor-faktor yang menyebabkan target produksi tidak tercapai. Dia kita analisa menggunakan metode 5M. Apakah dari metode kerjanya? Apakah dari orangnya, dari man-nya? Apakah dari miliunya, lingkungannya? Apakah dari mesinnya? Apakah dari materialnya? Jadi 5 ini harus kita analisa. Gitu ya. Ya, metode kerjanya yang manakah yang tidak pas? Gitu, target produksi tidak tercapai. Metode kerjanya kita menggunakan metodenya misalnya dengan manual. Apa yang salah dengan manualnya? Yang di tempat kita gitu ya. Atau ketika kita masuk metodenya mekanis, apa yang salah dengan metode mekanisnya? Nah, gitu. Jadi dia sebagai dasar menentukan akar masalah. Gitu. Jadi ada hubungan antara sebab dan akibat. Kita menganalisa men. Yang mana men mau dianalisa? Mungkinkah disiplin kerjanya? Mungkinkah jumlah tenaga kerja yang kurang? Mungkinkah kapasitasnya yang rendah? Mungkinkah sering mangkir? Tingkat sering mangkir ya. Mungkinkah terlambat datang, sering terlambat datang? Mungkinkah masalah jenis kelamin? Mungkinkah masalah usia? Jadi banyak hal yang bisa kita analisis dari segi men. Gitu ya. Jadi supaya kita fokus, kita langsung dikunci. Kita menggunakan 5M. Gitu. Nah, di contoh ini, kalau contoh yang lain bisa 8P, bisa 5S, bisa metode-metode yang lain. Ya, yang lebih cocok. Kadang-kadang kalau di lapangan yang sudah berpengalaman nggak perlu 5M, nggak perlu 8P. Dia langsung aja tahu, dia sudah tahu ya berdasarkan pengalamannya. Target tidak tercapai mungkin karena buah restan, karena
disiplin kerja karena jumlah tenaga panen kurang. Jadi dia sudah tahu lah. Jadi langsung masalah utamanya itu duri-durinya, divisnya itu langsung menjadi berdasarkan kondisi, berdasarkan pengalaman yang sudah dialami oleh si pengambil keputusan. Ya, jadi berdasarkan pengalaman gitu. Di sini pada slide ini diminta untuk mencari dan memperinci lebih jauh faktor-faktor yang berpengaruh pada faktor utama dengan teknik sumbang saran. Cek ya. Jadi kalau tadi kita di metode kerja, duri utamanya satu, kemudian ada duri-duri yang lain gitu ya, yang warna orange di sini. Nah, di sini ada hal yang berbeda. Ketika kita menganalisa orang, tadi ya. Oke, nah di satu afdeling, di satu divisi, ternyata masalah yang dihadapinya itu adalah masalah men. Men itu di sini dibagi dua. Ini sebagai contoh, jadi lebih mudah kalau saya masukkan di contoh. Men itu dibagi dua penyebabnya, yaitu karena pertama jumlah tenaga panen yang kurang, yang kedua karena disiplin karyawan yang rendah. Jadi dua penyebab kenapa produksi tidak tercapai. Gitu ya. Kenapa produksi tidak tercapai? Pertama, karena jumlah tenaga yang kurang, yang kedua karena disiplin. Jadi udah tenaganya kurang, disiplinnya juga rendah gitu. Nah, kita cek kembali jumlah tenaga yang kurang itu, duri yang pertama ini kenapa? Karena tidak ada yang mau bekerja di kebun. Satu. Kenapa juga kurang? Karena kebun tetangga lebih menarik. Karena harganya lebih cantik, lebih bagus. Nah, yang ketiga, kenapa dia tidak mau? Kok tenaga kerja kita kurang? Karena juga daerah kita terpencil. Tiga penyebabnya. Nah, kemudian kenapa disiplin kerjanya rendah? Yang pertama, pondoknya jauh dari kebun. Yang kedua, tidak ada kendaraan. Jadi gitu ya, tidak ada kendaraannya, naik sepeda atau jalan kaki. Jadi tidak memungkinkan. Nah, ini sebagai contoh kalau kita menganalisa kenapa jumlah tenaga itu terbatas. Masalahnya kenapa terjadi di men. Begitu ya. Jadi dia cabangnya itu bisa bercabang-cabang lagi karena kita intinya di dalam metode Fishbone yang kita cari adalah akar masalah. Kita harus sampai di akar masalah. Jadi yang dikatakan metode Fishbone tidak sesederhana skate ini. Tapi berdasarkan skate ini kita bisa mengembangkan permasalahan sampai di akar masalah.